Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk UAS mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Nah, di mana saya sendiri Gede Era Artawiguna, NIM saya 201509172, dan rekan saya Kade Erik Giatmike dengan NIM 201509169. Rekan saya selanjutnya Imadi Ngurah Baruna Mahaswara 201509171. Rekan saya selanjutnya Komang Teguh Widyadinata dengan NIM 201509103. Dan yang terakhir rekan saya Nyoman Prananta Adiaksa Wawardi dengan NIM 201509179, di mana untuk pertama akan dipresentasikan oleh Erik. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1. Yang pertama itu ada kode etik Data Science Association atau DSA. Nah, untuk pembagiannya itu yaitu ada aturan yang pertama yaitu terminologi. Dalam terminologi ini terdapat yang pertama ada data yang berarti rekaman nyata atau elektronik dari informasi mentah, faktual atau non-faktual. Yang kedua ada ilmu data, yaitu studi ilmiah tentang pembuatan, validasi, dan transportasi data untuk menciptakan makna. Yang ketiga ada ilmuwan data, yaitu berarti seseorang profesional yang menggunakan metode ilmiah untuk membebaskan dan menciptakan makna dari data mentah. Yang keempat ada kualitas data yang berarti menilai kebenaran data. Yang kelima ada volume data berarti pengukuran jumlah data. Yang keenam ada variasi data yang berarti jenis data yang berbeda. Yang ke-G yaitu yang ke-7 yaitu ada kecepatan data yang berarti kecepatan terukur. Yang ke-8 yaitu ada big data atau kumpulan data besar yang memiliki sifat berbeda dari kumpulan data kecil yang memerlukan metode ilmu data khusus untuk membedakan sinyal dari noise untuk mengekstrak makna dan memerlukan sistem dan daya komputasi khusus. Yang ke-I yaitu ada sinyal, berarti interpretasi data yang bermakna mendasarkan sains yang dapat diubah menjadi bukti dan pengetahuan ilmiah. Yang ke-J yaitu ada kebisingan, yang berarti interpretasi data yang bersayangan yang tidak berdasarkan pada sains, yang mungkin tidak dianggap sebagai bukti ilmiah. Yang ke-K yaitu ada pengetahuan, berarti informasi yang didukung oleh bukti ilmiah yang menciptakan makna. Yang ke-I yaitu ada pembelajaran mesin, berarti bidang studi yang memberi komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Yang ke-M ada algoritma, yang berarti proses atau seperangkat aturan yang harus diikuti. Yang ke-N yaitu ada penambahan data, yang berarti kemampuan pencarian data yang canggih dan algoritma statik untuk menentukan pola dan korelasi. Yang ke-O yaitu ada statistik, berarti praktik atau ilmu pengumpulan dan menganalisis data numerik secara jumlah besar. Ada signifikan secara statistik, yaitu penilaian statik tentang apakah pengamatan mencerminkan suatu pola dan bukan hanya kebetulan dan mungkin bermakna atau tidak. Yang ke-Q yaitu ada korelasi, yang berarti salah satu dari kelas luas hubungan statistik yang melibatkan ketergantungan. Yang ke-R yaitu ada korelasi palsu, yang berarti korelasi antara dua variabel yang tidak dihasilkan dari hubungan langsung. Yang ke-S ada penyebab, yaitu berarti hubungan antara sebab dan akibat. Yang ke-T yaitu heuristik atau aturan praktis sederhana. Yang ke-U ada variabel, yang berarti nilai yang berubah. Yang ke-V ada tebang pilih atau menunjukkan ke kasus atau data individu yang tampaknya mengkonfirmasi posisi tertentu. Yang ke-W ada korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Adalah frasa yang digunakan dalam sains dan statistik untuk menekankan bahwa korelasi antara dua variabel tidak selalu menyiratkan bahwa yang satu menyebabkan yang lain.
Yang ke X ada substansial bila digunakan untuk menunjuk pada derajat atau tingkat berarti materi yang jelas dan penting. Yang ke Y ada analisis prediktif yang berarti menggunakan teknik dari statistik, pemodelan, pembelajaran, dan mesin penambangan data yang menganalisis fakta saat ini dan sejarah untuk membantu mensimulasikan pengambilan keputusan berdasarkan skenario yang dibuat. Yang ke Z ada pendekatan non-prediktif yang berarti merancang dan membangun barang dengan cara yang tidak bergantung pada gangguan dan dengan demikian tahan lama, kuat dalam perubahan hasil di masa mendatang. Yang ke AA yaitu ada kekeliruan ludik, berarti salah mengira dunia nyata yang kompleks ekologis dengan masalah matematika dan eksperimen laboratorium yang disusun dengan baik. Yang BB yaitu ada iatrogenik, berarti kerusakan yang dilakukan oleh penyembuh, seperti dokter yang melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Yang ke CC yaitu ada intervensionisme naif, berarti interferensi dengan mengabaikan iatrogenik. Yang ke DD ada rasionalisme naif yang berarti pemikiran bahwa alasan untuk sesuatu secara default dapat diakses oleh Anda. Yang ke EE yaitu informasi rahasia, berarti informasi yang dibuat, dikembangkan, diterima, dan digunakan atau dipelajari selama bekerja sebagai ilmuwan data untuk klien. Yang ke FF yaitu masalah keagenan, berarti bahaya moral dan konflik kepentingan dapat muncul dalam hubungan apapun. Yang ke GG yaitu manajemen risiko Hammurabi, yang berarti seseorang pembangun memiliki lebih banyak pengetahuan daripada inspektur. Yang ke HA yaitu pembalikan etis, yang berarti menyesuaikan etika seseorang dengan tindakan. Yang ke II yaitu masalah Protagoras, berarti terlibat dalam asumsi yang menyimpang secara konsekuensial jika dan menyebutnya sains dan bukti. Yang ke JJ yaitu ada kekeliruan naratif, yaitu berarti kebutuhan kita untuk menyesuaikan sebuah cerita. Yang ke KK ada disiplin naratif, adalah disiplin yang terdiri dari penyesuaian cerita yang meyakinkan bahwa bagus dengan masa lalu. Yang ke II yaitu ada opsionalitas rasional, yaitu berarti tidak terkunci dalam program tertentu. Yang ke MM yaitu pengetahuan subtraktif, yaitu berarti Anda mengetahui apa salah dengan lebih pasti daripada yang lainnya. Yang NN yaitu ada via negativa, adalah fokus pada sesuatu yang bukan definisi secara langsung. Yang ke OO yaitu ada nubuat subtraktif, yaitu berarti memprediksi masa depan dengan menghilangkan apa yang rapuh darinya. Yang ke PP ada pemikiran Thalesian, yaitu berfokus pada exopur. Yang ke Kiki yaitu ada pemikiran Aristotelian, yaitu berfokus pada logika. Yang ke RR yaitu ada pneumonia atau cerita perubahan demi dirinya sendiri. SS ada opacity, yaitu keadaan atau kualitas buram. Yang ke TT yaitu mediokristan atau proses yang didominasi oleh orang biasa-biasa saja. UU yaitu ada ekstremistan, adalah provinsi di mana totalnya dapat dipengaruhi oleh suatu pengamatan. Yang ke Vivi yaitu ada menulis atau tertulis, yang menunjukkan catatan nyata atau elektronik dari suatu komunikasi atau representasi. Yang ke WW ada kepercayaan atau percaya, yang menunjukkan bahwa orang yang terlibat sebenarnya menganggap fakta yang ditanyakan itu benar. Ada XX yaitu penipuan atau kecurangan, yaitu menunjukkan perilaku yang curang menurut hukum substantif atau prosedural. Yang ke YY ada informed consent, yaitu menunjukkan persetujuan terhadap tindakan yang diusulkan setelah ilmuwan data mengkomunikasikan informasi yang jelas. Yang ke ZZ ada metode ilmiah, yaitu dari yang berarti metode penelitian di mana suatu masalah diidentifikasikan. Yang ke A3 kali atau AAA, yaitu secara sadar atau diketahui atau tahu,
menunjukkan pengetahuan aktual tentang fakta yang bersangkutan. Yang ke BBB yaitu masuk akal atau wajar, yaitu bila digunakan dalam kaitannya dengan perilaku oleh ilmuwan data menunjukkan perilaku ilmuwan data yang cukup bijaksana. Yang ke CC yaitu keyakinan yaitu keyakinan yang masuk akal atau keyakinan ketika digunakan untuk merujuk pada ilmuwan data menunjukkan bahwa ilmuwan data meyakini masalah yang dipermasalahkan. Yang ke DDD yaitu ada seharusnya tahu, bila digunakan untuk merujuk pada ilmuwan data menunjukkan bahwa ilmuwan data dengan kehati-hatian dan kompetensi yang wajar akan memastikan masalah yang dimaksud. Jadi untuk aturan yang pertama ada segitu ya sampai DDD terakhir. Jadi kita lanjut ke aturan yang kedua yaitu ada kompetensi atau ilmuwan data hubungan klien. Nah untuk kompetensi ini seorang ilmuwan data harus memberikan layanan profesional ilmu data yang kompeten kepada klien. Nah, aturan yang ketiga ini yaitu lingkup layanan profesional ilmu data antara klien dan ilmuwan data. Yaitu yang pertama yaitu tunduk pada paragraf B, yang mana paragraf B ini adalah ilmuwan data tidak boleh menasihati klien untuk terlibat atau membantu klien dalam perilaku yang diketahui ilmuwan data adalah kriminal atau curang. Tetapi ilmuwan data dapat mendiskusikan konsekuensinya dari setiap tindakan yang dihusurkan kepada klien dan dapat menasihati atau membantu klien untuk melakukan upaya itikat baik untuk melakukan validasi ruang lingkup, makna, atau penempatan ilmu data yang diberikan. Ada aturan yang keempat, yaitu komunikasi dengan klien. Yang pertama ada ilmuwan data yang pertama ada berkonsultasi secara wajar dengan klien. Yang kedua ada bertindak dengan ketekunan dan ketetapan yang wajar. Yang ketiga ada memberikan informasi yang wajar kepada klien. Yang keempat ada segera memenuhi permintaan informasi yang wajar. Yang kelima ada berkonsultasi dengan klien tentang risiko nyata. Yang keenam ada berkonsultasi dengan klien tentang batasan yang relevan. Yang ada aturan yang kelima yaitu informasi rahasia. Yang pertama ada informasi rahasia adalah informasi yang dibuat, dikembangkan, diterima, dan digunakan untuk dipelajari oleh ilmuwan data selama bekerja sebagai ilmuwan untuk klien. Ada pengertian yang kedua yaitu informasi rahasia adalah aset yang berharga. Yang ketiga yaitu ilmuwan data harus melindungi semua informasi rahasia terlepas dari bentuk atau formatnya. Yang keempat atau yang kedua yaitu ilmuwan data tidak boleh mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien kecuali klien memberikan persetujuan. Yang kelima, seorang ilmuwan data dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien sejauh ilmuwan data cukup percaya. Nah, kita masuk ke aturan yang keenam yaitu benturan kepentingan. Yang pertama itu ada kecuali sebagaimana ditentukannya pada paragraf B, seseorang ilmuwan data tidak boleh memberikan layanan ilmu data profesional untuk klien. Benturan kepentingan persamaan ini terjadi jika yang pertama memberikan layanan untuk satu klien akan secara langsung merugikan klien lain. Atau ada risiko signifikan bahwa penyediaan layanan ilmu data profesional untuk satu atau lebih klien akan dibatasi secara material oleh tanggung jawab ilmuwan data. Yang ke B yaitu terlepas dari adanya konflik kepentingan bersamaan, berdasarkan paragraf A, ilmuwan dapat mewakili klien jika ilmuwan data cukup yakin bahwa ilmuwan data akan mampu memberikan layanan yang kompeten. Yang kedua, layanan ilmu data profesional tidak dilarang oleh hukum. Yang ketiga, setiap klien yang terkena dampaknya memberikan persetujuan konfirmasi secara tertulis. Aturan yang ketujuh ada kewajiban untuk calon klien. Yang pertama, seseorang yang berkonsultasi dengan ilmuwan data tentang kemungkinan membentuk hubungan ilmuwan data, klien sehubungan dengan suatu masalah adalah calon klien. Yang ke B, bahkan ketika tidak ada hubungan ilmuwan data klien yang terjadi, seseorang ilmuwan data yang telah mempelajari informasi dari calon klien tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi itu.
Yang ke-C, ilmuwan data yang tunduk pada paragraf B tidak boleh memberikan layanan ilmu data profesional untuk klien. Yang ke-D, ketika ilmuwan data telah memberikan informasi yang didiskualifikasi sebagaimana didefinisikan pada paragraf C, memberikan layanan ilmu data profesional diperbolehkan jika yang pertama ada baik klien yang terkena dampak dan calon klien telah memberikan persetujuan. Yang kedua, ilmuwan data yang menerima informasi tersebut mengambil tindakan yang wajar. Aturan ke-8 ada bukti ilmu data atau kualitas data dan kualitas bukti. Yang pertama, ada ilmuwan data harus memberitahu klien tentang semua hasil ilmu data dan fakta material yang diketahui ilmuwan data yang akan memungkinkan klien membuat keputusan yang tepat apakah bukti ilmu data merugikan atau tidak. Yang ke-B yaitu seorang ilmuwan data tidak boleh dengan sengaja yang pertama tidak menggunakan metode ilmiah dalam melakukan ilmu data. Yang kedua, gagal menentukan peringkat kualitas bukti. Yang ketiga, mengklaim bukti yang lemah. Yang keempat, menyalahgunakan bukti. Yang kelima, gagal menentukan peringkat. Yang keenam, menyatakan kualitas data yang buruk. Yang ketujuh, menyalahgunakan kualitas data. Yang kedelapan, gagal untuk mengungkapkan setiap dan semua hasil ilmu data. Yang ke-9, gagal untuk mencoba mereplikasi hasil ilmu data. Yang ke-10, gagal mengungkapkan bahwa hasil ilmu data tidak dapat direplikasi. Yang ke-11, menyalahgunakan hasil ilmu data. Yang ke-12, gagal mengungkapkan eksperimen yang gagal atau bukti penyangkalan yang diketahui ilmuwan data secara langsung merugikan posisi klien. Yang ke-13, menawarkan bukti bahwa ilmuwan data tahu itu salah. Yang terakhir yaitu data timbang pilih dan bukti ilmu data. Kita masuk ke aturan yang ke-9 yaitu pelanggaran yang merupakan pelanggaran profesional bagi seorang ilmuwan data untuk secara sadar. Yang pertama, melanggar atau berupaya melanggar kode etik keprofesionalan ilmu data. Yang kedua, melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jasa profesional data scientist. Yang ketiga, terlibat dalam ilmu data yang melibatkan ketidakjujuran. Yang keempat, terlibat dalam perilaku yang merugikan metode ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyalahgunakan hasil ilmu data untuk mengkomunikasikannya realitas atau palsu. Nah, kita masuk ke asosiasi yang kedua atau organisasi asosiasi yang kedua yaitu ada Association for Computing Machinery atau ACM. Nah, ACM ini yaitu tindakan profesional komputasi mengubah dunia. Untuk bertindak secara bertanggung jawab, mereka harus merenungkan dampak yang lebih luas dari pekerjaan mereka. Secara konsisten untuk mendukung kepentingan publik, kode etik dari perilaku profesional atau ACM ini yaitu mengungkapkan hati nurani profesi. Kode ini dirancang untuk menginspirasi dan memandu perilaku etis semua profesional komputasi, termasuk praktisi, instruktur, siswa, pemberi pengaruh, dan siapa saja yang menggunakan teknologi komputasi dengan cara yang berdampak. Nah, prinsip-prinsip yang melibatkan kepatuhan terhadap kode ini ada 4 bagian. Yang pertama ada prinsip etika umum. Seorang profesional komputasi itu harus yang pertama mengkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Yang kedua ada menghindari bahaya. Yang ketiga ada jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat itu bersikap adil dan mengambil tindakan untuk tidak melakukan diskriminasi. Yang kelima itu menghormati pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang kelima, hormati privasi. Dan yang ketujuh, menghormati kerahasiaan. Yang kedua ada tanggung jawab profesional. Nah, seorang profesional ini harus yang pertama berusaha untuk mencapai kualitas tinggi, baik proses maupun produk kerja profesional. Yang kedua itu ada mempertahankan standar tinggi kompetisi profesional. Yang ketiga itu ada mengetahui dan menghormati aturan yang ada terkait dengan pekerjaan profesional. Yang keempat itu menerima dan memberikan tinjauan profesional yang sesuai. Yang kelima itu yaitu memberikan evaluasi yang komprehensif.
Yang keenam itu yaitu melakukan pekerjaan hanya di bidang kompetensi. Yang ketujuh itu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman publik tentang komputasi, teknologi terkait, dan konsekuensinya. Yang kedelapan yaitu ada mengakses sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang kesembilan ada merancang dan mengimplementasikan sistem yang kokoh dan aman digunakan. Nah, yang kita masuk yang ketiga yaitu ada prinsip kepemimpinan profesional. Nah, seorang profesional komputasi itu terutama yang bertindak sebagai pemimpin itu harus yang pertama pastikan bahwa barang publik adalah perhatian utama selama semua pekerjaan komputasi profesional. Yang kedua mengartikulasikan atau mendorong penerimaan dan mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab sosial oleh anggota organisasi atau kelompok. Yang ketiga ada mengelola personel dan sumber daya. Yang keempat ada mengartikulasikan atau menerapkan kebijakan dan proses yang mencerminkan prinsip-prinsip kode. Yang kelima ada menciptakan peluang bagi anggota organisasi atau kelompok untuk tumbuh sebagai profesional. Yang keenam ada berhati-hatilah saat memodifikasi atau menghentikan sistem. Yang ketujuh, ada mengenali dan memberikan perhatian khusus pada sistem yang terintegrasi. Kita masuk yang keempat, yaitu ada kepatuhan terhadap kode. Nah, seorang profesional komputasi itu harus menjunjung tinggi. Yang pertama ada menjunjung tinggi, mempromosikan dan menghormati prinsip-prinsip kode. Yang kedua ada perlakuan pelanggaran kode sebagai tindak konsisten dengan keanggotaan di ACM. Nah, kita masuk yang organisasi asosiasi yang ketiga, yaitu ada IEE, Computer Society. Nah, untuk pembukaannya yaitu versi singkat dari kode ini merangkum aspirasi pada abstraksi tingkat tinggi. Klausa yang disertakan dalam versi lengkap memberikan contoh dan detail tentang bagaimana aspirasi ini mengubah cara kita sebagai profesional rekayasa perangkat lunak. Tanpa aspirasi, detail bisa menjadi kaku dan membosankan. Tanpa detail, aspirasi bisa terdengar tinggi tetapi hampa. Bersama-sama, aspirasi dan detail membentuk kode yang kohesif. Seorang insinyur perangkat lunak harus mendedifikasi untuk membuat analisis, spesifikasi, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak sebagai profesi yang dihargai dan dihormati. Untuk memenuhi komitmen mereka terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, insinyur perangkat lunak harus mematuhi 8 prinsip berikut. Yang pertama ada publik, yaitu insinyur perangkat lunak harus bertindak secara konsisten dengan kepentingan publik. Yang kedua ada klien dan majikan, yaitu insinyur perangkat lunak harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien dan memberikan kerja mereka sesuai dengan kepentingan publik. Yang ketiga ada produk, yaitu insinyur perangkat lunak harus memastikan bahwa produk mereka dimodifikasi terkait memenuhi standar keprofesionalan setinggi mungkin. Yang keempat ada pertimbangan, insinyur perangkat lunak harus menjaga integritas dan independensi dalam penilaian profesional mereka. Yang kelima ada manajemen. Manajer dan kepemimpinan rekayasa perangkat lunak harus mengikuti dan mempromosikan pendekatan etis terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang keenam ada profesi. Insinyur perangkat lunak harus menunjukkan integritas dan reputasi profesi yang konsisten dengan kepentingan publik. Yang ketujuh ada rekan. Insinyur perangkat harus hadir dan mendukung rekan kerja mereka. Yang kedelapan ada diri, yaitu insinyur perangkat lunak harus berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup mengenai praktik profesi mereka dan harus mempromosikan pendekatan etis terhadap praktik profesi. Nah, kita masuk organisasi asosiasi yang keempat, yaitu Indonesian Information System Professional Ethic atau IISP Ethic. Kode etik adalah panduan kohensif untuk perilaku profesional. Kode ini dirancang untuk membantu praktisi sistem informasi untuk mematuhi etika yang berlaku.
yaitu perilaku etis, standar praktis, standar of practice, dan integritas terbaik dalam kaitannya dengan aktivitas profesional mereka. Nah, tujuan ISSP etik ini yaitu ada inspiration atau menginspirasi dan mendorong anggota AISINDO untuk lebih bersikap etis. Yang kedua ada sensitivity, yaitu mendorong anggota untuk lebih peduli dan sensitif terhadap aspek moral dari pekerjaan mereka. Yang ketiga ada discipline, mampu menegakkan aturan-aturan terkait profesi bagi anggotanya. Yang keempat ada advice, mampu menjadi referensi dalam kasus-kasus moral yang kompleks. Yang kelima ada awareness, yaitu mampu memberi wawasan dan pengingat bagi pekerja dan klien tentang apa yang dapat mereka harapkan dari anggota asosiasi profesi pada saat mereka melaksanakan pekerjaannya. Nah, ISSP etik ini terdiri dari yang pertama ada etika terhadap masyarakat, yang kedua etika terhadap perusahaan tempat kerja, yang ketiga ada etika terhadap klien, yang keempat ada etika terhadap kolega dan organisasi profesi. Bisa di next. Nah, kita masuk yang kelima. Ada Organisasi Asosiasi Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII. Nah, kode etiknya itu meningkatkan martabat, peran, dan kemakmuran Indonesia melalui keahlian dan profesi aritmatika. Nah, untuk IAII ini memiliki 3 norma umum, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun ini menyangkut pada pola perilaku dan tata cara lahiriah manusia untuk pergaulan sehari-hari. Yang kedua itu ada norma hukum, yaitu norma yang berlaku yang dituntut secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Ada yang ketiga yaitu norma moral, menyangkut sikap dan perilaku manusia sebagai manusia yang menyangkut baik buruk, adil dalam tindakan dan perilaku manusia. Nah, kode etik ahli informatika anggota IAI ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada landasannya. Nah, seorang ahli informatika ini yaitu berlandaskan yang pertama landasan dasar Pancasila, yang kedua landasan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga landasan kenegaraan, yang keempat yaitu landasan konstitusi, yang kelima itu ada landasan kerja. Yang kedua ada perilaku kebangsaan dan kenegarawan. Ada yang pertama yaitu berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih baik. Yang kedua ada berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih sejahtera. Yang ketiga ada berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih bermartabat. Yang ketiga ada perilaku umum. Nah, seorang ahli informatika ini memiliki perilaku umum, yaitu yang pertama ada berlaku jujur, yang kedua itu berlaku adil, yang ketiga itu berlaku disiplin, yang keempat itu ada berlaku menjamin rahasia, yang kelima itu ada berlaku menjamin kepercayaan yang diberikan klien, yang keenam itu ada berlaku tidak berucap yang merendahkan martabat pihak lain, yang ketujuh itu yaitu berlaku tidak bertindak yang merendahkan martabat pihak lain, yang kedelapan itu berlaku tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda, yang kedelapan itu berlaku tidak menerima pembayaran yang tidak ada keterangan yang jelas. Yang kedelapan itu ya berlaku tidak membantu pelanggaran terhadap kode etik ini. Nah, yang keempat ada perilaku komitmen pribadi. Yang pertama ada berpartisipasi menjunjung standar moral. Yang kedua ada berpartisipasi menjunjung reputasi tinggi. Yang ketiga ada berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang keempat berpartisipasi dalam belajar sepanjang hayat. Yang kelima ada partisipasi meningkat kemampuan menciptakan teknologi informasi. Nah, yang kelima itu ada perilaku pada masyarakat. Seolah ahli informatika ini atau anggota IAII berkomitmen untuk yang pertama berlaku berupaya berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua itu yaitu berupaya berkontribusi pada umat manusia. Yang ketiga itu adil dan tidak melakukan diskriminasi. Yang keempat itu menghormati hak-hak atas karya intelektual, yaitu menghormati
Yang kelima yaitu menghormati privasi pihak lain. Yang keenam itu menjunjung kerahasiaan. Yang ketujuh itu menawarkan remunerasi yang fair. Yang keenam itu ada perilaku pada pekerjaan. Nah, seorang AI ini yaitu yang pertama ada kualitas tertinggi dalam proses kerja. Yang kedua ada mengupayakan kualitas tinggi dalam produk kerja. Yang ketiga ada mengupayakan meningkatkan kompetensi profesional. Yang ketujuh ada perilaku pada sejawat. Nah, yang pertama itu ada berlaku mengajak sejawat menjunjung tinggi kode etik ini. Yang kedua berlaku membantu sejawat mengembangkan keprofesionalitas. Yang ketiga ada berlaku menghargai karya sejawat. Nah, untuk organisasi asosiasi yang terakhir itu yaitu ada Information System Audit dan Control Association atau ISACA. Nah, ISACA ini yaitu yang pertama itu ada mendukung penerapan dan mendorong kepatuhan terhadap standar prosedur yang tepat untuk tata kelola dan manajemen yang efektif dari teknologi dan sistem informasi perusahaan, yaitu mengacu pada audit, kontrol, keamanan, dan manajemen risiko. Yang kedua itu ada melaksanakan tugas secara objektif. Yang ketiga itu melayani kepentingan pemangku kepentingan dengan cara yang sah. Yang keempat itu yaitu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kegiatan. Yang kelima itu ada mempertahankan kompetensi di bidangnya masing-masing dan setuju untuk hanya melakukan kegiatan yang wajar. Yang keenam itu yaitu menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang hasil pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh itu yaitu mendukung pendidikan profesional pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola dan manajemen sistem teknologi informasi perusahaan. Nah, sedemikian saja yang bisa saya sampaikan mengenai soal nomor 1. Karena soalnya yang terlalu panjang, jawabannya terlalu panjang, jadinya saya menyingkat-nyingkatnya saja. Jadi, soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 itu perbandingan kode etik dari masing-masing organisasi atau asosiasi. Yang pertama, di mana organisasi atau asosiasi yang saya bahas, ada data scan association atau DSA, di mana ilmu data berarti studi ilmiah tentang penciptaan, validasi, dan transformasi data untuk menciptakan makna. Data scientist adalah seorang profesional yang menggunakan metode ilmiah untuk membuat dan menciptakan makna dari data mentah. Seseorang dapat bermain dengan data, melihat tren, dan mempelajari kebenaran yang hanya diketahui oleh sedikit orang lain. Para ilmuwan ingin tahu, mengeksplorasi, mengajukan pertanyaan, melakukan analisis, atau bagaimana mempertanyakan asumsi dan profesi yang ada. Nah, di mana tujuan dari DSA ini ada pertama, klasifikasi dan sertifikasi profesional data ilmu, menetapkan prosedur, kualifikasi dan kriteria untuk sertifikasi profesional praktisi data, dan memberikan sertifikasi kepada individu yang berkualitas. Di mana tujuan ini tadi ada yang dibahas oleh rekan saya. Nah, jadi begini untuk organisasinya, yaitu di DSA ini. Selanjutnya yang kedua ada Association for Computing Machinery atau ACM, di mana sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. Nah, yang di mana anggotanya 78.000 terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer ini. Nah, ACM ini diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 grup minat khusus. Nah, tidak hanya mensponsori konferensi, ACM juga pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. Atau ACM telah menciptakan sebuah perpustakaan digital di mana ia telah membuat seluruh publikasi yang tersedia. Ini gambaran awal untuk ACM. Selanjutnya, IEEE, yaitu Computer Society atau IEEE
CS atau ACM. Nah, merangkum aspirasi pada tingkat tinggi dari abstrak, klausa yang termasuk dalam versi lengkap, memberikan contoh dan detail bagaimana aspirasi ini mengubah cara kita menjadi legalistik dan membosankan. Nah, di mana detail ini sudah dijelaskan tadi oleh Erik. Nah, di mana IEE ini memiliki 8 prinsip. Nah, di mana yang sudah dijelaskan oleh Erik ada publik, klien dan pekerjaan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kerjasama, dan diri sendiri. Nah, masuk ke yang D, Indonesia Information System Professional Ethic, di mana organisasi profesi termuka yang menaungi dan melayani individu, organisasi maupun peneliti, akademisi, dan praktik sistem informasi seluruh dunia. AIS telah memiliki anggota yang tersebar di 90 negara dengan memiliki cabang resmi atau chapter di 36 negara termasuk ASINDO sebagai chapter atau Indonesia. Nah, di mana yang pertama ada selaras dengan tujuan ASINDO bertujuan. Nah, tujuan-tujuan ini yang memposisikan bidang dan mempromosikan sistem informasi sebagai disiplin ilmu, penelitian, dan implementasi praktis organisasi atau bisnis di Indonesia. Ini gambaran awal sebelum untuk perbandingannya dari keenam organisasi tersebut. Selanjutnya, di mana ada yang E, ada Ikatan Ahli Informatika Indonesia, yang sudah dijelaskan tadi oleh Erik, bertujuan meningkatkan kualitas teknologi di Indonesia, melindungi dari praktek buruk layanan di informatika, meningkatkan kemakmuran, kehormatan ini, dan berperan ahli informatika Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, di mana ada tujuannya yang sudah dijelaskan oleh Erik tadi, ada keahlian profesi informatika di Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, yang F, ada gambaran awal yang F itu ada Information System Audit and Control Association atau ISACA. Asosiasi global yang membantu individu dan perusahaan atau organisasi mencapai potensi positif dan teknologi. Nah, pada tahun 1969, Ketua Dewan 2018 sampai 2019, Robert Clady, yang sudah dijelaskan oleh Erik tadi. Nah, di mana tujuannya seperti untuk membantu profesional teknologi bisnis dan perusahaan atau organisasi mereka di seluruh dunia untuk mewujudkan potensi teknologi positif. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya untuk memperbandingkan kode etik. Nah, di mana yang A, Persatuan Sains Data atau DSA adalah inisiatif dari sekelompok akademisi senior dan profesi dari Malaysia dan luar negeri. Memiliki kepercayaan yang sama bahwa keterampilan data, kemampuan untuk mengekstraksi data, memahaminya, mengolahnya, mengambil nilai darinya, mengevaluasikannya, dan mengomunikasikannya. Nah, di mana berbeda dengan ACM, Association for Computing Machinery, atau asosiasi untuk permisanan komputer adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di Indonesia yang didirikannya. ACM telah menciptakan sebuah perpustakaan digital di mana ia telah membuat seluruh publikasi yang bersedia, yang artinya ACM sebagai wadah dari berbagai penelitian yang diperoleh. Nah, selanjutnya yang B ada IEEE. Nah, jika DSA merupakan sekelompok akademi senior dan profesional yang memiliki kepercayaan tentang mengelola data, nah di mana berbeda dengan IEEE yang merupakan organisasi yang memiliki kemampuan dalam merangkum aspirasi pada tingkat tinggi dan abstrak. Nah, di mana selanjutnya sedangkan dengan asosiasi for detail membentuk kode yang kohesif. Nah, di mana informasi AIS ini adalah organisasi yang terbuka yang menaungi dan melayani individu maupun organisasi peneliti, akademisi, dan praktik sistem informasi seluruh dunia, sehingga AIS merupakan karya yang diberikan untuk dunia dalam penelitian yang diberikan ke perpustakaan digital untuk dikenang ciptaannya yang dibuatnya. Nah, yang C, di mana ACM atau Association for Computing Machinery atau asosiasi untuk permisanan komputer adalah
sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama yang di Indonesia yang didirikannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, jika diperbandingkan dengan Association for Information System atau AIS, di mana organisasi profesi terbuka yang menaungi dan melayani individu maupun organisasi, akademisi, dan merupakan praktek sistem informasi seluruh dunia, sehingga AIS ini karya yang diberikan untuk dunia dalam peneliti yang ciptanya ke suatu perpustakaan digital untuk dikenang yang di mana yang dibuatnya. Nah, untuk yang di ACM, atau sedangkan dengan ACM, dengan IIAI yang sudah dijelaskan di atas bahwa ACM memiliki pendidikan di dunia, didirikannya dan diciptakan perpustakaan digital pada IIAI ini. Nah, seorang yang terlibat dalamnya melindungi masyarakat dari praktek buruk layanan ahli informatika. Selanjutnya ada di mana dengan ACM, dengan ISACA, dalam ACM berfokus pada ilmu komputer teoritis dan aplikasi pengguna akhirnya yang dimaksud adalah ACM merupakan perpustakaan digital yang kumpulannya yang besar di dunia informasi mengenai mesin komputasi. Nah, dan sedangkan ISACA ini adalah asosiasi global yang membantu individu dan perusahaan atau organisasi mencapai potensi positif dari teknologi. Selanjutnya ada AISINDO. AISINDO ini memiliki pembagian kode etik yang detail, sama halnya dengan Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII. Nah, jika dibandingkan dengan ISACA, di mana ISACA yang memiliki kode etik yang dipaparkan secara umum, sehingga kode etik AISINDO dan Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII terpaparkan dengan detail dan lebih banyak daripada ISACA. Di balik itu, Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) memiliki kode etik yang memiliki unsur Pancasila di dalamnya, dibandingkan dengan AISINDO yang tidak memiliki kode etik serupa karena bukan merupakan asosiasi yang berasal dari 100% dari Indonesia. Nah, yang F ada IEE memiliki pembagian kode etik yang hampir mirip dengan AIS, AII, dan ISACA. IEE dengan AIS, di mana IEE ini memiliki kode etik yang sangat bersih akan sorokan dari individu maupun organisasi, sedangkan AIS memiliki kode etik yang memposisikan dan mempromosikan sistem informasi sebagai disiplin ilmu, bidang penelitian, dan implementasi praktis organisasi. Nah, di mana dengan IAII memiliki kode etik yang menganut sedangkan Pancasila di dalamnya. Nah, dengan ISICA memiliki kode etik yang dapat digunakan untuk membantu profesional, teknologi, bisnis, dan perusahaan atau organisasi lainnya. Nah, yang G atau yang terakhir, jika dibandingkan dengan DSA, dengan organisasi atau perusahaan informatika System Audit and Control Association atau ISACA, kode etik dari perusahaan atau organisasi DSA lebih mencakup organisasi ISACA. Organisasi ISACA hanya memiliki 7 aturan yang masih bersifat sangat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa kode etik ISACA yang memiliki kode etik yang dipaparkan secara umum, sehingga akan kalah dengan organisasi DSA. Nah, di mana pembahasan yang ketiga ini kesimpulan kode etik, yang di mana etika profesional adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, hal yang harus ia perhatikan sebagai seorang profesional yaitu untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien, user dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengajukan sistem kerjanya, atau misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Nah, di mana tujuan etika profesi ini untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu, yang B ada untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi, yang C ada untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Nah, penggunaan teknologi informasi selanjutnya mematuhi dan ikuti mengawasi penggunaan yang lain agar tercipta kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hendaknya lebih tegas untuk
pelaku kejahatan sehingga adanya efek jerah yang dapat mengurangi atau memberantas tindak pelanggaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, baik, selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu sebutkan contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh profesional, khususnya di bidang sistem informasi dan kaitkan dengan kode etik yang ditetapkan. Nah, yang pertama yaitu info nyeleneh pada situs KPU pada tahun 2004. Nah, tahun 2004 menjadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai sekitar 152 miliar dan digadang-gadang mustahil untuk dihack. Tak disangka pernyataan tersebut justru menentang hacker bernama X-User atau Dani Farmansyah untuk membobol situs tersebut. Awalnya mencoba meretas dengan melakukan XSS atau cross-site scripting, yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, X-User pun mencoba spoofing, yaitu mengalihkan IP website sehingga dia bisa membuat kendali situs. Selanjutnya. Nah, serangan X-User ini sukses dan memungkinkannya melakukan SQL injection atau manipulasi query SQL. Akibatnya hacker asal Jogja ini bisa memodifikasi halaman web dan mengubah informasi pada situs KPU. Nama partai misalnya berubah menjadi Partai Si Yoyo, misalnya seperti itu. Nah, partai dibenerin dulu webnya dan sebagainya. Bahkan X-User juga sempat berniat mengubah hasil perolehan suara, namun gagal. Saya yakin sebenarnya KPU sudah banyak mendapatkan informasi mengenai celah-celah tersebut. Meski dari celah yang diinformasikan, masih banyak celah lain yang tidak diketahui pada saat itu, kata Dani setelah ditangkap polisi. Nah, ini contoh peretasannya. Selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusupan pada tahun 2017. PT Global Network, tiket.com dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang. SHDDK melakukan ilegal akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang yang membelinya. Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan bagi tiket.com untuk menyadari ada penyusupan dalam sistem. Nah, hasil tiket.com boncos sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. SHDKK ini sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar rupiah. Menariknya, Ruby Almansyah, ahli digital forensik, memaparkan bahwa aksi SHDKK ini sebelumnya masih ecek-ecek. Selanjutnya. Nah, yang ketiga itu situs Telkomsel memanjang kata-kata kasar pada tahun 2017. Nah, publik Indonesia yang mengakses website Telkomsel pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider ternama tersebut. Ternyata ada oknum yang memprotes halaman tarif Telkomsel dengan cara ngehack. Menurut Alphonse, tujuannya pakar keamanan cyber, kemungkinan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password web hosting. Akibatnya peretas berhasil melakukan defense dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh sehingga penunjang tidak bisa mengakses informasi seperti biasanya. Selanjutnya.
Nah, yang keempat itu website DPR RI down dan diganti nama pada tahun 2020. Nah, dunia cybercrime juga mengenal istilah hacktivism, yaitu ngehack website pemerintahan atau distribusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Dan rupanya website DPR RI pernah menjadi korban. Mulanya penunjang tidak bisa mengakses laman dpr.go.id. Indra Skandar yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR RI menegaskan insiden itu terjadi karena traffic terlalu besar. Memang berat dibuka karena banyak sekali yang mengakses. Kata Indra, pasalnya traffic yang biasanya berkisar 100 user dan sekarang melonjak menjadi 2.000 user. Nah, setelah diusut ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DOS, sehingga website DPR RI pun mendapat ini adalah pintu masuk yang sengaja hacktivis buat. Oknum ini kemudian melakukan defend pada website. Begitu pengunjung bisa mengakses situs, mereka akan membaca tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat. Kabarnya ini adalah aksi protes hacktivis untuk menolak UU Cipta Kerja. Nah, yang terakhir atau yang kelima, database Kejaksaan Agung RI dijebol pada tahun 2021. Nah, selalu ada saja alasan bagi hacker untuk menyenggol website yang punya celah keamanan. Seperti remaja 16 tahun asal Lahat ini melakukan gara-gara bosan sekolah online sejak pandemi Corona. MFW alias nama tersebut mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan Agung RI akibat keisengannya. Situs Kejaksaan Agung RI kena driven sehingga tampilan berubah. Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah hacker. Tak hanya itu, juga membobol database Kejaksaan Agung dan menjual sebesar Rp3.086.224 data kepegawaian ke Right Formus seharga Rp400.000. Kasus ini selesai setelah MFW diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Meski begitu, Kejaksaan tetap meminta pengguna aplikasi internal Kejaksaan untuk mengganti password. Selanjutnya, nah, kaitan dengan pelanggaran kode etik, dia melanggar kode etik yaitu tentang integritas. Yang pertama integritas, yaitu objektivitas, itu yang ketiga itu kerahasiaan, yang keempat hukum, dan yang kelima menghindari bahaya. Nah, sesuai dengan beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus di atas berkaitan dengan kode etik DSA atau Data Science Association, karena dalam kode etik ini berhubungan dengan data-data di mana data diketahui oleh seorang hacker, maka berarti seorang profesional data melakukan kesalahan atau kecerobohan dalam menjaga keamanan datanya. Jadi data tersebut akan dengan mudah diretas oleh seseorang hacking, dan ini menyebabkan kerugian besar bagi sebuah perusahaan atau yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu contoh kasus pada soal nomor 3 kaitkan pelanggaran yang dilaksanakan dengan pelanggaran UU nomor 11 tahun 2008 atau UU nomor 19 tahun 2019 atau UU nomor 28 tahun 2014 dan juga dengan Creative Commons. Yaitu yang pertama, info nyeleneh pada situs KPU pada tahun 2004. Berdasarkan kasus di atas tentang pembobolan situs KPU, maka dia terkena pasal UU nomor 28 tahun 2014, UU nomor 11 tahun 2008 dan juga dengan Creative Commons karena dia menjebol, meretas dan memanipulasi situs politik milik KPU tanpa meminta izin, sudah melanggar UU nomor 28 tahun 2014, UU nomor 11 tahun 2008 dan juga dengan Creative Commons. Yang kedua itu tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusupan 2017. Berdasarkan kasus di atas tentang pembobolan aplikasi tiket.com dan mencuri kode booking milik Citylink tanpa
sepengetahuan, maka dia terkena pasal UU nomor 28 tahun 2014 dan UU nomor 11 tahun 2008 dan juga dengan Creative Commons karena dia menjebol dan memperjual kode blocking tanpa meminta izin sudah melanggar UU nomor 28 tahun 2014, UU nomor 11 tahun 2008 dan juga dengan Creative Commons. Dan yang ketiga, situs Telkomsel membajang kata-kata kasar 2017. Berdasarkan kasus di atas, tentang peretasan situs Telkomsel, maka dia terkena pasal UU nomor 11 tahun 2008 karena dia melakukan peretasan situs tanpa meminta izin sehingga melanggar UU nomor 11 tahun 2008. Dan selanjutnya, yang keempat, website DPR RI down dan ganti nama pada tahun 2020. Berdasarkan kasus di atas tentang peretasan website DPR RI, maka dia terkena pasal UU nomor 28 tahun 2014 dan Creative Commons karena membobol meretas website tanpa sepengetahuan sehingga melanggar UU nomor 28 tahun 2014 dan Creative Commons. Dan yang terakhir, yang kelima, database Kejaksaan Agung RI jebol pada tahun 2021. Berdasarkan kasus di atas tentang pembobolan aplikasi digital dan menjual data kepegawaian tanpa sepengetahuan, maka dia terkena pasal UU nomor 28 tahun 2014, UU nomor 11 tahun 2008 dan juga dengan Creative Commons karena dia menjebol dan memperjual data kepegawaian tanpa meminta izin sudah melanggar UU nomor 28 tahun 2014, UU nomor 11 tahun 2008 dan juga dengan Creative Commons. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari soal 5. Yang kelima, jelaskan kegunaan Creative Commons pada dunia digital. Creative Commons atau kerap disingkat CC umumnya melindungi berbagai macam konten digital seperti teks, gambar, musik, hingga video yang tersebar dalam domain publik seperti YouTube, forum, dan website lain yang memiliki izin pendistribusian dari pemiliknya. Konten-konten yang berada di bawah lisensi Creative Commons akan dijamin terlindungi dan apabila kemudian ada seseorang yang menggunakan konten berlisensi CC tanpa izin pemiliknya, maka konten bersangkutan akan mendapatkan strike copyright konten. Adapun pada platform YouTube biasanya video yang terdeteksi strike copyright konten tidak dapat dimonetisasi. Hal itu mengakibatkan bahwa kita tidak bisa sembarangan dalam menggunakan hak cipta seseorang. Ya, next. Melalui Creative Commons banyak sekali jenis konten yang dibagikan melalui dari gambar, ilustrasi, desain, foto, teks, audio, konten, audio visual, software, dan berbagai jenis konten lainnya. Creative Commons berupaya memperdulikan budaya free culture works atau budaya berbagi hasil karya sehingga karya-karya dengan ide yang berbeda tidak hanya bisa digunakan oleh sang pencipta karya tersebut tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, presentasi telah selesai. Untuk teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya bisa mempresentasikan lebih baik lagi.